Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah evaluasi dan proses hasil belajar dan akan menjelaskan materi dari evaluasi dan proses hasil belajar ini. Yang pertama saya bahas ialah tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Hakikat evaluasi pembelajaran ini ada 3. Yang pertama ialah pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran ini ialah proses menentukan besaran dimensi atau kapasitas biasanya terhadap atau standar satuan ukur. Yang kedua ialah penilaian. Penilaian ini ialah mengambil suatu keputusan terhadap suatu dengan ukuran baik buruk yang bersifat kualitatif, yaitu proses pengumpulan data, informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga ialah evaluasi. Evaluasi ini adalah proses mengukur dan menilai, proses memahami, memberi arti, dan mengkomunikasikan informasi untuk mengambil sebuah keputusan. Terus hubungan antara pengukuran dan penilaian dan evaluasi ialah pengukuran membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria penilaian, menjelaskan dan menafsirkan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi adalah penetapan nilai atau implikasi suatu perilaku, bisa perilaku individu ataupun lembaga. Perbedaan pengukuran, penilaian, dan evaluasi ini, kalau pengukuran itu proses pengumpulan data melalui pengalaman. Terus yang perbedaan dengan penilaian itu ialah sebagai proses keputusan, sedangkan evaluasi yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana tujuan tercapai. Materi yang kedua yang akan saya bahas mengenai tentang karakteristik instrumen evaluasi. Karakteristik yang baik itu yang pertama adalah valid, yang kedua reliable, yang ketiga relevan, yang keempat representatif, yang kelima praktis, yang keenam diskriminatif, yang ketujuh spesifik, dan yang terakhir ialah proporsional. Adapun ciri-ciri evaluasi yang baik menurut James Mussel dalam buku Successful Teaching-nya, yang pertama ialah evaluasi dan hasil langsung, evaluasi dan transfer. Next, evaluasi langsung dari proses hasil belajar. Model-model evaluasi ada berbagai macam model evaluasi. Yang pertama ialah model Taylor, yang kedua model yang berorientasi pada tujuan, yang ketiga model pengukuran, yang keempat model kesesuaian, yang kelima educational system evaluation, yang ketujuh model Alkin. Next, tentang pendekatan evaluasi, dilihat dari komponen pendekatan ini ada 2, yaitu pendekatan criterion referenced evaluation dan non-referenced evaluation. Ada 5. Yang pertama ialah tentang prinsip objektivitas, yang kedua referensif, yang ketiga praktis, yang keempat prinsip kontinuitis, yang kelima terakhir prinsip komprehensif. Next, pembahasan selanjutnya mengenai kriteria penilaian, ranah, dan bentuk hasil belajar. Kriteria penilaian ini ada 5. Yang pertama, kesesuaian dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator. Yang kedua, kesesuaian dengan tujuan dan fungsi penilaian. Yang ketiga, kesesuaian dan aspek-aspek yang dinilai. Yang keempat, kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kelima, kesesuaian dengan jenis dan alat penilaian. Mengenai ranah sikap, yaitu yang pertama itu ada ranah sikap, yang kedua adalah ranah pengetahuan, yang ketiga ialah ranah keterampilan, dan penilaian. Penilaian ini ada berbagai macam penilaian. Yang pertama penilaian kompetensi sikap, yang kedua penilaian kompetensi pengetahuan, yang ketiga penilaian kompetensi keterampilan. Bentuk-bentuk hasil belajar yang pertama ialah perubahan. Perubahan ini yang observable maupun non-observable. Yang pertama pengetahuan, sikap, keterampilan, minat, kebiasaan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai tentang perencanaan dan penyusunan evaluasi hasil belajar.
Ada 3 klasifikasi umum. Yang pertama ialah kognitif, tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Yang kedua ialah afektif, tujuan belajar yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Yang ketiga ialah psikomotorik, tujuan belajar yang berorientasi pada keterampilan motorik. Langkah-langkah perencanaan evaluasi hasil belajar. Yang pertama, merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam evaluasi. Yang keempat, menyusun evaluasi yang akan digunakan dalam evaluasi. Yang terakhir, menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan patokan dalam evaluasi. Pendekatan dalam penilaian hasil belajar ialah yang pertama, penilaian acuan norma atau disebut dengan PAN. Penilaian acuan norma ini dapat dikatakan bahwa penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap siswa lain di dalam kelompoknya. Yang kedua ialah penilaian acuan patokan atau PAP. PAP pada dasarnya penilaian membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembuatan kisi-kisi ini yaitu yang pertama, penentuan dan penyebaran soal. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga ialah perumusan indikator soal. Yang keempat ialah penyusunan butir soal tertulis. Next, materinya mengenai tentang instrumen evaluasi hasil belajar. Pengertian instrumen ini didefinisikan sebagai perangkat untuk mengukur hasil belajar siswa motorik. Jenis-jenis instrumen evaluasi yaitu ada tes dan non-tes. Evaluasi yang baik memiliki ciri-ciri dan harus memenuhi beberapa kaidah, yaitu validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, ekonomis, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Tes, menurut Sujano, tes itu adalah alat untuk prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Tes dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ialah tes tertulis, yang kedua ialah tes lisan. Tes tertulis ini tes di mana tester dapat mengajukan butiran-butiran pertanyaan atau soal dilakukan secara tertulis, memberikan jawabannya juga secara tertulis. Yang kedua ialah tes lisan, mengajukan pertanyaan atau soalnya dilakukan dengan komunikasi antara siswa dan murid. Yang kedua ialah non-tes. Non-tes ini ialah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Bentuk-bentuk non-tes yang pertama ialah pengamatan, yang kedua wawancara. Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi layout instrumen. Yang keempat, menyusun item instrumen. Yang kelima, menguji cobakan instrumen. Next, materinya mengenai tentang teknik tes dan non-tes. Teknik tes dan non-tes sebagai alat penilaian. Teknik tes sebagai alat penilaian hasil belajar ialah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada siswa untuk dapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, dalam bentuk tulisan, dan dalam bentuk perbuatan atau tes tindakan. Macam-macam bentuk soal. Yang pertama ialah soal esai, tes terurai. Yang kedua, soal objektif. Soal esai ini pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk menguraikan, menjelaskan, mendiskusikan, membagikan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis. Yang kedua ialah soal objektif, itu ialah digunakan dalam menilai hasil belajar di sekolah-sekolah. Hal ini disebabkan antara lain karena luasnya bahan pelajaran yang dapat dicapai dalam tes dan mudahnya menilai jawaban testi. Tes ini dikategorikan selalu menghasilkan nilai yang sama meskipun yang menilai guru yang berbeda atau guru yang sama pada waktu yang berbeda. Teknik tes dan non-tes sebagai alat penilaian hasil belajar. Hasil belajar dan proses tidak hanya dinilai oleh tes, tetapi dapat juga dinilai oleh alat-alat non-tes atau bukan tes. Berikut ini, yang pertama ialah wawancara, yang kedua ialah kuesioner, yang ketiga ialah skala, yang keempat adalah observasi, yang kelima ialah studi kasus.
Dan materi yang terakhir yang akan saya bahas mengenai tentang penyusunan kisi-kisi dan butir soal. Kisi-kisi tes yaitu tes blueprint. Tujuannya penyusunan kisi-kisi tes ini ialah merumuskan setepat mungkin ruang lingkup dan tekanan tes dan bagian-bagiannya sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi si penyusun atau perakit soal. Pengembangan kisi-kisi ini fungsinya ialah penulisan soal, yang kedua perakitan soal. Syarat-syarat kisi-kisi ini mewakili isi kurikulum, singkat dan jelas, soal dapat disusun sesuai dengan bentuk soal. Komponen kisi-kisi ialah identitas, kompetensi, materi pembel, indikator soal, bentuk tes, nomor soal. Membuat butiran tes atau soal, yaitu bentuk tes tertulis itu ada dua, skor objektif dan skor subjektif. Prinsip penulisan butir soal yang pertama ialah jujur, yang kedua ialah seimbang. Ialah organisasi yang menjelaskan tentang petunjuk dan perintahnya, yang kedua tes sama dengan urutan materi yang diajarkan. Layout soal jelas dan mudah dibaca, dan terakhir berpenampilan profesional, transparan, jelas apa yang diujikan, tugasnya dan kriteria pensekorannya. Yang kelima ialah autentik, harus hasil kerja siswa dan sesuai dengan dunia real atau fakta. Kriteria kompetensi atau materi penting yang pertama ialah urgensi, yang kedua kontinuitas, yang ketiga relevansi, yang keempat keterpakaian. Analisis butir soal, topiknya ada tiga. Yang pertama analisis kualitatif, analisis kuantitatif, contoh model analisis. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai dari mata kuliah evaluasi dan proses hasil belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan wawasan kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.